Oleh karena itu saya katakan para pemirsa YouTube Surya KKS khususnya yang sudah intensif sekali mengikuti tutorial-tutorial yang saya sampaikan melalui konten YouTube, panjenengan pasti memiliki kepekaan batin yang jauh dibanding sebelumnya. Oleh karena itu setiap kali ada fenomena alam termasuk seperti ini, malam ini yang terjadi, saya ajak pada para pemirsa, marilah kita sama-sama untuk mencermati gerak-gerik alam. Karena ini sangat berguna untuk mengasah kepekaan batin Anda dan untuk meningkatkan kemampuan panjenengan dalam hal keahlian membaca bahasa alam. Oleh karena itu saya katakan para pemirsa YouTube Surya KKS khususnya yang sudah intensif sekali mengikuti tutorial-tutorial yang saya sampaikan melalui konten YouTube, panjenengan pasti memiliki kepekaan batin yang jauh dibanding sebelumnya. Oleh karena itu setiap kali ada fenomena alam termasuk seperti ini, malam ini yang terjadi semenjak tadi siang dan beberapa pekan terakhir ini, hawa atau suasana yang tidak enak itu masih tetap berlanjut, tetapi malam ini memang istimewa. Jadi rasanya memang luar biasa tidak enaknya. Maka saya ajak pada para pemirsa, marilah kita sama-sama untuk mencermati gerak-gerik alam. Karena ini sangat berguna untuk mengasah kepekaan batin Anda dan untuk meningkatkan kemampuan panjenengan dalam hal keahlian membaca bahasa alam. Inilah saat-saat yang bagus sekali pada para pemirsa, khususnya para pemirsa YouTube Surya KKS yang sudah intensif untuk mengikuti dan melihat video-video yang saya tayangkan di channel saya ini, terutama yang berisi tentang seni membaca bahasa alam. Saya optimis panjenengan akan jauh lebih peka karena sedikit banyak tentu saja sudah lebih memahami tentang ngelmu titen. Panjenengan yang tinggal di daerah pegunungan yang cukup dingin mungkin tidak merasakan hawa yang separah ini rasa tidak enaknya, dan hawa yang tidak enak ini akan semakin kuat kita rasakan ketika kita diam, ketika kita eneng-eneng. Walaupun di beberapa daerah terjadi hujan, tetapi tetap merasakan hawa yang seperti ini. Boleh dikatakan hawanya dingin, tetapi yang dirasakan kok panas. Dan ini secara global saya melihatnya ini sebagai sebuah gerak-gerik alam yang sangat patut untuk kita baca, kita waspadai agar supaya kita lebih peka merasakan gejolak alam yang saat ini terjadi, bahkan gejolak alam yang akan terjadi. Jumpa lagi para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam salam rahayu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat bergas waras, ayam-ayam tentrem, lancar rezekinya, tansah pinaringan sih wiloso saking ngersaning Gusti ingkang Maha Agung. Pertama-tama saya ucapkan turut prihatin karena adanya kasus yang saat ini merebak berupa kejadian anak-anak yang mengalami gagal ginjal, bahkan masuk kategori gagal ginjal akut. Tentunya ini bukan masalah yang bisa dianggap main-main. Ini masalah yang sangat serius, dan sebenarnya kalau menurut berita yang ada, masalah ini sudah mulai ditemukan sejak 2 bulan yang lalu. Artinya mungkin antara bulan Juli akhir atau awal Agustus, kasus gagal ginjal yang diderita oleh anak-anak ini sudah mulai terjadi. Dan saya melihat ada semacam keganjilan di sini. Yang pertama adalah munculnya pertanyaan, apakah kasus ini memang baru muncul sejak 2 bulan yang lalu atau sebenarnya sudah lama terjadi dan baru diekspos. Apabila kasus ini memang sudah lama terjadi dan baru diekspos, tentu sangat disayangkan peran dari BPOM sendiri sebagai pengawas obat-obatan. Badan pengawas obat-obatan ini kan sangat vital fungsinya dan sangat krusial karena harus melindungi rakyat dari berbagai macam
kecelakaan akibat kelalaian seperti keracunan makanan dan keracunan obat-obatan. Yang konon peristiwa gagal ginjal ini juga merupakan sebagai bentuk adanya keracunan ya, dan saat ini disinyalir faktor yang menyebabkan keracunan ini adalah adanya minuman obat-obatan dalam bentuk sirup. Menurut pengalaman saya pribadi, memang selama ini ketika saya minum sirup itu saya belum pernah memiliki pengalaman minum sirup kemudian batuk pilek menjadi reda. Saya tidak pernah mengalami hal seperti itu, jadi saya tidak pernah suka untuk minum sirup ini karena sirup obat untuk batuk, untuk flu ini ya saya belum pernah merasakan efek positifnya, maka saya tidak pernah menggunakan. Dan saya kuncinya apabila terserang flu ya saya cukup untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, makanan-makanan yang membuat badan ini menjadi berkeringat, menjadi panas, karena orang sedang menderita flu itu memang yang diperlukan itu adalah menghangatkan tubuh supaya keluar keringatnya. Jadi yang diperlukan adalah pembakaran atau pengapian dalam tubuh. Jadi kita harus membangkitkan elemen api di dalam tubuh itu supaya tubuh kita ini akan lebih mudah untuk melawan virus itu sendiri. Karena sampai hari ini saya kira yang namanya virus itu memang tidak ada obatnya, kecuali hanya tubuh kita sendiri yang bisa melawan dengan antibodi. Oleh sebab itu ya jalan satu-satunya paling efektif ya dengan cara meningkatkan stamina, kemudian istirahat yang cukup, mengkonsumsi makanan yang penuh vitamin dan gizi. Dan apa yang saya praktekkan ini termasuk saya menyaksikan hasil yang cukup signifikan. Dan terutama akan lebih bagus lagi kalau kita imbangi dengan olahraga yang cukup, kemudian olah nafas, meditasi, olah batin. Itu akan membuat fase saat kita menderita batuk pilek yang terutama disebabkan oleh flu itu menjadi lebih singkat. Biasanya kita mengalami flu itu sekitar 2 hari, nanti hari ketiga sudah enakan badan. Nah itu mungkin bisa dipraktekkan juga untuk sedulur-sedulur yang artinya tidak ada penyakit bawaan. Kembali kita membahas soal fenomena saat ini. Selain muncul pertanyaan tadi, apakah kasus ini memang baru muncul atau sudah lama muncul? Terus kemudian kalau apabila kasus ini baru muncul dan kemudian diindikasi sebagai bentuk adanya keracunan dari bahan baku untuk membuat sirup itu sendiri, seperti yang diungkapkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Menurut hasil penelitian ada 3 zat kimia berbahaya yang ditemukan pada obat sirup yang dikonsumsi oleh pasien anak yang mengalami gagal ginjal akut. Ketiganya itu adalah etilen glikol, kemudian dietilen glikol, dan satu lagi etilen glikol butil ether. 3 macam zat kimia itulah yang diindikasi sangat berbahaya dan diindikasi untuk sementara ini diindikasi itu bisa menjadi penyebab gagal ginjal akut. Nah sekarang pertanyaannya, bahan ini dari dulu memang sudah ada atau ini merupakan bahan baru yang ditambahkan untuk obat-obatan jenis sirup? Pertanyaan lebih lanjut, kalau memang ini sudah ada sejak dulu, kenapa ada masalah gagal ginjal baru muncul saat ini? Apakah ada penambahan dosisnya untuk 3 bahan yang bahaya ini? Atau sebenarnya kandungannya tetap sama? Apabila kandungannya tetap sama, terus kemudian dulu tidak pernah ada terjadi kasus gagal ginjal, seandainya faktanya demikian, artinya bukan sebenarnya sudah ada tapi tidak diketahui atau tidak dipublikasi. Kalau memang yang terjadi bahan ini sebenarnya sudah ada sejak lama dengan dosis yang sama tetapi tidak menimbulkan suatu kerusakan ginjal pada anak, ini artinya kan ada faktor yang lain selain ketiga bahan itu yang perlu dicurigai. Jadi selain ketiga zat kimia itu kita perlu, terutama para ahli perlu untuk melihat ada faktor apa selain dari 3 zat kimia yang berbahaya itu. Seandainya nanti diketahui atau disimpulkan secara jujur dan faktual sesuai dengan fakta, apabila kandungan
tiga zat kimia ini sebenarnya sudah ada sejak dulu dan tidak ada penambahan dosis, tentunya ini dengan uji sampel yang cukup rumit dan sulit ya, karena kan harus mengambil sampel obat-obatan yang dibuat paling tidak di beberapa bulan sebelum ada peristiwa ini atau beberapa tahun atau tahun lalu ya, tapi itu kan sulit untuk mendapatkan bahan itu, karena bisa saja bahan yang sudah kedaluarsa, sudah expire, itu akan ditarik dan dimusnahkan. Jadi untuk komparasi, untuk perbandingan kandungan yang ada beberapa bulan atau beberapa tahun sebelumnya itu mungkin cukup sulit. Tapi andaikan itu bisa dilakukan akan sangat baik sekali, artinya itu juga bisa menjadi bahan untuk menuntut suatu perusahaan bahwa telah menambahkan bahan atau zat kimia yang berbahaya itu ke dalam obat-obatan terutama sirup. Kemudian apabila upaya seperti itu bisa dilakukan dengan hasil kesimpulan ternyata obat-obatan itu memang sudah lama mengandung 3 zat kimia berbahaya, sudah lama dari dulu dan tidak ada penambahan dosis, para ahli harus mulai melihat faktor yang lain yang menyebabkan gagal ginjal. Dan di sini perlu kita garis bawahi bahwa kerusakan gagal ginjal akut yang terjadi pada anak ini tentunya kemungkinannya kecil apabila disebabkan oleh penyakit bawaan, karena usia kanak-kanak ini masih relatif sehat ya, tubuhnya masih normal. Artinya begini, tidak ada anak yang usia di bawah 5 tahun tetapi mengidap diabetes, itu kan perbandingannya mungkin ribuan ya banding 1. Atau bisa jadi karena faktor yang lain, misalnya anak-anak yang pernah terpapar virus COVID ya, kemudian akan menjadi rentan pada organ-organ tubuhnya. Jadi ketika minum sirup setelah pandemi COVID atau sudah pernah kena COVID kemudian mengkonsumsi sirup, bisa saja organ tubuh itu menjadi lemah, menjadi gampang, menjadi rentan. Ini bisa juga tidak menutup kemungkinan. Jadi masih perlu penelitian yang cukup panjang ya, saudara-saudara, karena harus memastikan apakah korban gagal ginjal akut ini dulunya pernah punya riwayat terkena COVID atau tidak, karena juga datanya tidak mudah, karena yang pernah kena pun belum tentu tercatat oleh kesehatan. Saya kira ini dari pihak Badan Kesehatan ataupun Kementerian Kesehatan harus ekstra hati-hati dalam menyimpulkan penyebab dari adanya fenomena gagal ginjal akut yang terutama dialami oleh anak-anak usia 1 tahun hingga 18 tahun ini. Baiklah para pemirsa, kita beranjak ke bidang saya pribadi, bidang saya sendiri, yaitu kacamata spiritual. Karena saya bukan dokter, saya juga bukan ahli medis, tetapi merupakan orang Jawa yang mau untuk belajar tentang kesehatan ala Jawa. Beberapa waktu yang lalu saya upload video tentang perintah atau dawuh dari Ki Ageng Giring untuk membuat jamu, karena situasi akan sangat atau penuh dengan risiko karena kita akan melewati suatu fase di mana cuaca banyak mengandung racun. Alam semesta akan mengeluarkan gas-gas beracun, termasuk zat-zat yang beracun, bisa terbawa angin, bisa juga menempel di benda-benda. Oleh sebab itu Ki Ageng Giring telah memerintahkan untuk membuat jamu seperti resepnya sudah saya sampaikan dalam video yang nanti linknya akan saya cantumkan di bawah video ini, supaya para pemirsa yang belum mengetahui nanti bisa dicek aja. Di situ ada racikannya, ada takaran jamunya. Dan saya percaya dengan para leluhur, kalau memang leluhur sudah perintah, itu artinya ada sesuatu yang sifatnya serius atau penting sekali. Jika itu merupakan perintah atau dawuh, maka itu sangat penting dawuh itu, perintah itu untuk kita laksanakan. Karena leluhur tentu saja berkenan untuk menjaga dan tujuannya untuk melindungi anak keturunannya sendiri, dan terutama lagi khususnya bagi orang-orang yang percaya. Bagi yang tidak percaya tidak apa-apa, tidak masalah, monggo bebas memilih mau pakai jalan mana dan keputusan seperti apa. Namun saya pribadi sudah mempraktekkan jamu-jamu ini, dan kebetulan tempo hari juga anak-anak di sini ada yang terkena batuk pilek, kemudian
coba saya minumkan. Mau minum dan efeknya bagus sekali karena hanya beberapa hari, hanya sehari 2 hari kemudian sudah langsung kelihatan pulih kembali kesehatannya. Jadi tidak sampai minum minuman sirup apalagi ya. Jadi kita bawa ke dokter khusus anak saja belum sampai ke sana, puji syukur sudah kembali sehat bergas waras. Dan saya baca dari testimoni para sedulur-sedulur yang sudah mempraktekkan apa yang diperintahkan oleh Ki Ageng Giring ini, saya ikut senang sekali karena para pembaca dimanapun berada yang sudah memberikan testimoni ini memang merasakan betul manfaat dan khasiatnya. Dan ada pertanyaan, apakah boleh diberikan kepada anak? Ya, saya boleh karena saya sendiri sudah memberikan, asalkan jangan terlalu banyak. Misalnya kalau untuk anak-anak itu ya cukup 1 seloki kecil atau bisa hanya 1-2 sendok ya. Tapi untuk yang anak-anak yang masih usia 1 tahun atau kurang dari 2 tahun sebaiknya ya hati-hati. Mungkin saya tidak berani merekomendasikan, tetapi yang saya berikan itu anak-anak yang usianya 5 tahun itu yang sudah saya berikan, dan tidak perlu terlalu kental, tidak perlu terlalu pekat jamunya. Kalau untuk diberikan ke anak ya kita tambahi air yang bening, kemudian ditambahkan madu atau gula Jawa atau gula merah supaya rasa pahit ketirnya itu tidak ada sehingga anak-anak mau minum. Dan puji syukur di sini anak-anak juga pada mau minum karena memang jamunya diracik dengan hasil yang cukup segar dan nikmat. Jadi tidak ada rasa pahit atau ketir, itu sudah ada pun hanya sedikit dan itu masih sangat toleran di lidah anak. Yang tidak saya rekomendasikan juga itu terutama untuk ibu hamil ya, karena bukan ibunya, bukan karena seorang ibu yang hamil itu yang rentan, tetapi kan di dalam kandungan ibu hamil itu ada janin. Nah, janin itu yang sebaiknya memang menerima asupan itu secara alami, natural ya. Sekalipun itu jamu, saya tidak merekomendasikan. Dokter pun tidak merekomendasikan obat-obat untuk ibu yang sedang hamil, itu kan tidak merekomendasikan obat-obat dari dokter ya. Obat-obat medicine itu kan tidak menyarankan dan tidak merekomendasikan. Dan untuk jamu Jawa saya kira juga sama, saya juga tidak berani merekomendasikan, kecuali yang sudah saya lihat sendiri hasilnya bagus untuk anak-anak usia ya, kalau kita lihat pokoknya 3 tahun ke atas ya, dan itu hanya diberikan sedikit, 1 sendok 2 sendok makan aja udah cukup, nggak usah terlalu banyak. Dan itu kalau bisa diulang sehari 2-3 kali itu akan bagus sekali hasilnya. Para pemirsa yang budiman, selain dari pembahasan tadi, saya malam ini juga akan menyampaikan bahwa saat ini tanggal 23 Oktober, Minggu Wage dini hari, sejak tadi sore hari Sabtu, siang hari terasa sangat panas sekali, hawanya sangat tidak enak, dan seperti biasa di kulit rasanya juga terasa perih-perih seperti terkena air cabai. Dan kemudian hingga malam hari yang biasanya udara sudah berubah menjadi lebih sejuk, tapi sampai ini jam 02 ini memang kalau kita keluar rumah itu rasanya itu adalah hawa yang cukup sejuk itu ya. Tapi yang tidak bisa untuk dihilangkan itu adalah ada rasa seperti panas ya, apalagi ketika kita duduk diam kemudian berada di dalam rumah, itu hawa yang panas yang membuat perasaan juga tidak enak sekali, membuat semacam kadang sampai jengkel merasakan itu. Ini hawa kok seperti ini rasanya. Mungkin ini bagi sebagian orang bisa menimbulkan emosi, bisa juga menimbulkan kecemasan, kegalauan yang tidak tahu apa ini sebabnya atau apa ini alasannya. Dan ini saya tadi juga sempat memantau anak-anak yang ada di berbagai daerah ini. Tidak hanya terjadi di Jogja, tapi juga ini fenomena hawa yang panas ini terjadi di seluruh Pulau Jawa, di sepanjang Pulau Jawa, dan bahkan sampai di Bali dan di wilayah Sumatera. Jadi artinya ini bukan lokal sifatnya, tetapi ini ada di menyeluruh ya, terutama di wilayah Pulau Jawa, Bali dan Sumatera. Ada rasa seperti ini. Panjenengan yang tinggal di daerah pegunungan yang cukup dingin mungkin tidak merasakan hawa yang separah ini rasa tidak enaknya. Dan hawa yang tidak enak ini akan semakin kuat kita rasakan
ketika kita diam, ketika kita eneng-eneng, walaupun di beberapa daerah terjadi hujan, tetapi tetap merasakan hawa yang seperti ini. Boleh dikatakan hawanya dingin, tetapi yang dirasakan kok panas. Ini sebenarnya, ini memang ada dua fenomena. Di satu sisi fenomena memang udara dingin, karena sudah mulai banyak curah hujan. Tetapi hawa panas yang terasa ini kan hawa panas yang tidak asing menurut saya pribadi. Ini merupakan hawa panas yang keluar dari induksi tektonik yang belum merilis atau belum menjadi gempa. Dan di beberapa wilayah kadang-kadang sudah terjadi hujan yang sangat deras seharian. Namun kemudian hari berikutnya hujan itu hilang berganti dengan panas yang sangat terik, bahkan langit pun sangat cerah. Jadi ini masih terjadi ada semacam pertarungan atau kompetisi ya, saling menganulir, jadi saling bergesekan antara induksi tektonik dengan pembentukan awan hujan. Ini kan berbanding terbalik ini sifatnya, rumusnya. Kalau hawa induksi tektonik atau kalau energi induksi tektonik itu lebih kuat dari proses pembentukan awan hujan, tentu akan mampu menyingkirkan awan hujan. Dan ini secara global saya melihatnya ini sebagai sebuah gerak-gerik alam yang sangat patut untuk kita baca, kita waspadai, agar supaya kita lebih peka merasakan gejolak alam yang saat ini terjadi, bahkan gejolak alam yang akan terjadi. Dengan begitu kita selalu DDP Sumende, selalu mendekat kepada para leluhur sebagai kepanjangan tangan Tuhan ya. Kita selalu banyak berdoa. Setiap saat kita semua sama-sama berharap dan berdoa agar supaya tidak ada bencana alam, dan kalaupun harus terjadi bencana alam tapi tidak memakan korban jiwa. Tapi alam semesta melakukan pola-pola tata keseimbangan, menjalankan fungsi bencana alam sebagai equilibrium atau untuk menata kembali pola keseimbangan itu berlangsung dengan lancar, berlangsung dengan tanpa memakan korban jiwa dari pihak manapun, yaitu pihak manusia, bangsa hewan, tumbuhan, dan segala macam. Setidaknya korban yang ada itu sangat minim, itu yang kita harapkan. Sehingga alam semesta kembali tertata dengan baik pola-pola keseimbangannya, tetapi tidak perlu memakan banyak tumbal atau banyak korban. Inilah saat-saat yang bagus sekali pada para pemirsa, khususnya para pemirsa YouTube Surya KKS yang sudah intensif untuk mengikuti dan melihat video-video yang saya tayangkan di channel saya ini, terutama yang berisi tentang seni membaca bahasa alam. Saya optimis panjenengan akan jauh lebih peka, karena sedikit banyak tentu saja sudah lebih memahami tentang ngelmu titen. Nah, oleh karena itu saya katakan para pemirsa YouTube Surya KKS khususnya yang sudah intensif sekali mengikuti tutorial-tutorial yang saya sampaikan melalui konten YouTube, panjenengan pasti memiliki kepekaan batin yang jauh dibanding sebelumnya. Oleh karena itu setiap kali ada fenomena alam termasuk seperti ini, malam ini yang terjadi semenjak tadi siang dan beberapa pekan terakhir ini, hawa atau suasana yang tidak enak itu masih tetap berlanjut, tetapi malam ini memang istimewa. Jadi rasanya memang luar biasa tidak enaknya. Maka saya ajak pada para pemirsa, marilah kita sama-sama untuk mencermati gerak-gerik alam, karena ini sangat berguna untuk mengasah kepekaan batin Anda dan untuk meningkatkan kemampuan panjenengan dalam hal keahlian membaca bahasa alam, membaca fenomena dan gerak-gerik alam, sehingga menjadi orang yang weruh sadurunge winarah, orang yang memahami apa yang sekiranya akan terjadi dan memahami potensi-potensi bencana alam, potensi-potensi datangnya mara bahaya. Dengan begitu panjenengan semua akan mampu dan mudah untuk melakukan langkah antisipasi untuk melindungi orang-orang terdekat panjenengan. Dan mengenai fenomena saat ini yang sedang marak terjadi, yaitu adanya anak-anak yang menderita gagal ginjal akut, mudah-mudahan peristiwa ini segera bisa dituntaskan, bisa diketahui secara persis apa penyebabnya, disampaikan kepada masyarakat dengan jujur sehingga
kita semua bisa mengambil hikmah, pelajaran, manfaat dari semua kejadian itu dan bisa melakukan langkah antisipasi ke depannya. Dan kita perlu selalu ingat bahwa para leluhur nenek moyang kita memiliki skill atau keahlian untuk survival, untuk bertahan hidup dengan cara yang canggih dan tidak bisa dianggap sepele. Itu sudah terbukti. Maka ilmu-ilmu dari para leluhur termasuk resep-resep jamu, marilah kita melaksanakan apa yang sudah diperintahkan leluhur, karena semua itu tujuannya adalah untuk manfaat kita semua, untuk manfaat panjenengan semua. Dan ini gratis, ilmu seperti ini saya share gratis, dan tujuannya ya kita semua diberikan keselamatan dan kesehatan, bisa melewati segala macam situasi, adanya hawa beracun, adanya situasi gerak-gerik alam yang seperti ini, yang banyak fenomena yang cukup riskan dan mengandung bahaya, sehingga kita akan melewati semua ini dengan aman dan selamat. Sebagai penutup, saya juga mengajak pada para pemirsa untuk lebih intens kita melakukan meditasi, eneng-eneng, agar supaya kita lebih peka dan bisa membedakan gerak-gerik alam, kecenderungannya ke arah mana. Kita bisa mengembangkan ilmu titen juga. Apabila ada hawa seperti ini, maka yang akan terjadi esoknya atau beberapa hari ke depan itu seperti ini. Termasuk hawa yang tidak enak ini, panjenengan bisa merasakan juga, misalnya ada suara yang berdengung, yang mengganggu telinga, kemudian Anda mencium aroma-aroma yang sangat tidak lazim, misalnya panjenengan mencium aroma sangit, gosong, atau asap yang terbakar, gitu. Semua itu bisa mengindikasikan bahwa akan ada sesuatu, misalnya akan muncul gempa bumi atau gunung api yang meletus. Dari situ panjenengan bisa mulai mengambil kesimpulan akan tanda-tanda yang Anda alami sendiri dan fenomena alam apa yang akan terjadi. Ini penting sekali, karena sinyal yang diterima oleh masing-masing orang itu bisa jadi berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Misalnya panjenengan lebih peka indera penciuman, maka panjenengan akan mudah untuk mencium aroma-aroma amoniak, aroma gosong, sangit yang saat ini memang seringkali muncul tiba-tiba, dan itu sangat mencurigakan, bahkan seperti bau gas yang bocor dari tabung gas, setelah dicek ternyata tidak ada. Nah, semua itu bisa dikembangkan oleh masing-masing orang dengan bakat indera apa yang paling menonjol di dalam diri. Ada juga panjenengan mungkin yang indera perasa di kulit ini yang lebih peka dari penciuman, maka panjenengan juga akan mudah merasakan adanya panas dari induksi tektonik. Termasuk juga indera perasa lidah, Anda akan merasakan pahit, Anda kadang merasakan seperti menelan debu-debu dari udara yang seperti seolah-olah mengandung debu, mulutnya jadi terasa ngeres kayak ada debu atau pasir yang lembut. Bahkan mungkin panjenengan pribadi punya kepekaan yang lain, misalnya entah melalui mimpi atau melalui firasat. Tapi intinya masing-masing orang bisa jadi akan mendapatkan sinyal yang berbeda-beda untuk satu fenomena atau peristiwa yang sama. Walaupun kalau saya lihat secara umum itu sebenarnya alam semesta itu telah memberikan pertanda semua yang masing-masing orang rasakan. Hanya saja untuk menangkap semua sinyalemen yang sudah dikeluarkan dan diberikan oleh alam itu, kadangkala seseorang tidak mampu menangkap semua sinyalemen. Seringkali yang tertangkap hanya sebagian sinyalemen itu melalui panca indera, dan indera yang mana yang paling dominan, yang paling peka, itulah yang akan merasakan. Oleh sebab itu saya katakan masing-masing orang punya sinyalemen yang berbeda-beda yang disebabkan oleh kemampuan masing-masing panca indera itu dalam menangkap sinyal dari alam semesta. Namun demikian, apabila panjenengan terus berlatih, tidak menutup kemungkinan kelima panca indera, bahkan ditambah satu lagi indera keenam Anda, semuanya akan menangkap sinyal yang telah diberikan oleh alam itu sama kuatnya. Sehingga selain panjenengan merasakan panas seperti terkena cabai,
di kulit. Panjenengan juga mencium aroma amoniak, aroma gas yang bocor, aroma comberan, tapi juga merasakan di lidah itu seperti ada debu atau pasir. Seperti itu yang terjadi, dan batin Anda pun akan melihat clairvoyant atau semacam tengara atau tanda-tanda secara metafisik yang bisa panjenengan tangkap. Itu kalau panjenengan sudah membiasakan diri sehingga 6 panca indera termasuk indera keenam itu akan mampu menangkap sinyal-sinyal dari alam semesta. Oleh sebab itu, bagi panjenengan yang baru merasakan ada satu panca indera yang paling peka, terus biasakan diri untuk membaca dan merasakan bahasa alam. Nanti lama-kelamaan seluruh panca indera Anda akan peka semua, dan Anda tentu saja akan makin waskita permono, lebih awas untuk melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh rata-rata manusia. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan kita selalu berharap berdoa mugi-mugi tansah pinaringan wilujeng rahayu kang tinemu bondo lan bejo kang teka saking kersaning Gusti, Suradira Jaya ningrat lebur dening pangastuti, rahayu sagung titah dumadi.